Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Allah. Saya akan menjelaskan mengenai judul yang sudah saya review dengan judul Effect of Sonication on the Quality Attributes of Yucca Banana Strawberry Smoothie. Oke, just and next. Selanjutnya adalah topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana yang pertama adalah introduction, pendahuluan, material and methods, result and discussion, and conclusion. Yang pertama introduction sendiri pendahuluan di mana dari pendahuluan yang dijurnalkan sudah banyak itu. Jadi saya buat per poin saja mengenai apa saja yang dibahas di pendahuluannya itu. Pertama adalah Brazil mempunyai ragam buah-buahan berorganisasi sebagai sumber senyawa antioksidan, di mana Brazil merupakan negara tropis, otomatis buah-buahnya itu banyak, buah-buahan itu banyak mengandung antioksidan dan sebagai zat pigmen, di mana yang dimaksudnya adalah antosianinnya sendiri untuk mengurangi serat oksidatif itu, bahwasanya penggunaan zat kimia itu banyak memberikan dampak negatif. Alhasil dari buah-buahan itu menjadi alternatif untuk menggantinya seperti itu, dan juga salah satu buahnya adalah Yukara sendiri menjadi sumber pengembang produk baru. Jadi banyak dari buah Yukara ini bisa digunakan produk pengembangan produk baru yang lainnya terbaharui seperti itu sebagai pengembang, yang dimana sebagai pengembangnya itu adalah ampas dari yukaranya sendiri sekaligus sebagai sumber pigmen. Jadi saya jelaskan mengenai dari zat pigmennya ini, pengaruhnya, dan juga terakhir adalah ultrasound sebagai metode ekstraksi agar mengurai kerusakan pada pangan sekaligus menjaga kualitas produk hingga mengaktifasi enzim dan mengurangi mikroorganisme seperti itu. Next, dan ini adalah salah satu contoh ya buah yang maksud adalah yukara sendiri. Jadi termasuk palem-paleman. Jadi seperti ini bentuknya bundar agak kecil seperti itu. Dan juga material yang digunakan adalah strawberry, di mana strawberry Yukara dan juga banana pulp-nya itu ada mendapatkannya itu ada di pasar lokal di Rio de Janeiro, dan juga sonication progress-nya itu menggunakan ultrasonic UP 1000 HD processor itu dari Jerman, dan titanium transducer, dan ada sonometer lateral submerged dengan luas 22 mm. Dan juga ada metode yang digunakan, itu adalah pertama itu analytical methodnya sendiri ya, itu ada menggunakan, yang dicari itu adalah eh, antosianinnya, di mana caranya sendiri itu adalah diekstraksi. Setelah diekstraksi itu dilarutkan dalam buffer ke dalam pH 1 dan juga pH 4,5 secara terpisah dari dua. Lalu stabilkan selama 30 menit, lalu diukur panjangnya itu dengan spektrofotometer dengan penggunaan opsional seperti ini ya, 510 dan juga 700. Juga instrumental color menggunakan colorimeter dari Hunter Lab, dari labnya itu, dan juga dihitung dari nilai L itu kecerahannya, A, B itu kromanya, ini adalah warna merah, dan juga shaded hue-nya yang itu H, dan ada psychochemical, physicochemical characteristic dan fisikokimianya itu menggunakan metode standar EOIC 2006 menggunakan titrasi dan juga keasaman, diukur menggunakan 185 di Mpetrometrum seperti itu, dan juga ada analisis serologinya sendiri menggunakan raw meter dengan telas jauh 1 mm dengan waktu penentuannya itu 3 menit, yang mendapatkan dari 90 titiknya seperti itu dari geologinya yang kita proses gitu. Dan juga alatnya ini dari Jerman, yang menggunakan analisis dari software statistika dari Amerika Serikat. Oke, langsung aja ke metodenya yang digunakan. Yang ini ada beberapa variabelnya. Dari waktunya sendiri itu ada 7 menit sampai dengan 19 menit, ada 73,5 dengan 250 watt, begitu juga pun dengan energi intensitasnya itu 29 sampai dengan 100, begitu juga amplitudenya dengan 29% sampai dengan 100%. Seperti itu. Dan juga result and discussion atau cyanidnya sendiri itu misalnya proses sonikasi itu dapat mendegradasi senyawa bioaktif dan pembentukan dan runtuh. Dan kenapa kok bisa degradasi? Karena pembentukan dan runtuhnya gelembung kavitasi yang menyebabkan peningkatan suhu dan tekanan dalam medium, alhasil mendukung degradasi pigmen dan senyawa bioaktifnya. Dan juga waktu juga mempengaruhi ya, di mana semakin lama waktu dan dayanya juga, itu mempengaruhi dari kandungan antosianin pada smoothie-nya. Itu bisa kita lihat di sini, di mana degradasi yang paling sedikit itu ada di
perlakuan 220 watt dengan 31 menit dalam waktunya, di mana alhasil ini yang paling banyak keluar itu di penggunaan waktu ini. Apa ya, terdegradasinya itu paling tinggi tuh ada di ini. Jadi yang paling baik tuh adalah yang ini. Kenapa? Karena degradasinya itu sedikit, alhasil sisanya itu masih banyak gitu loh. Jadi yang paling optimal tuh yang di 210 watt dan juga 31 menit seperti itu. Dan juga ada di fisikokimiana, di mana perbedaan pH, antara keasaman dan juga parameter pertahanan larutan sendiri pada smoothie itu pada saat kondisi nikotinoid tidak mempengaruhi kertas ini karena terutama disebabkan oleh kesalahan analisis ya. Di sini dijelaskan yang sangat rendah pada metode analisis yang digunakan. Jadi secara garis besar itu kondisi komunikasi itu tidak mempengaruhi seperti itu. Dari pH, keasaman dan juga parameter padatan pada larutan. Jadi nggak berpengaruh gitu. Dan ada penurunan viskositasnya sendiri itu dipengaruhi oleh daya dan waktu. Penurunan smoothie diamati ketika menerapkan daya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama. Jadi terjadi penurunan viskositas yang tinggi itu dipengaruhi oleh daya tinggi dan waktu pemrosesan yang lama. Dan juga penurunan viskositas disebabkan oleh pemecahan molekul pektik yang menyebabkan penurunan berat molekul karbohidrat yang ada di dalamnya. Seperti itu. Dan juga ada instrumentan color-nya sendiri itu bahwasanya semakin besar yang digunakan malah pencerahnya juga semakin meningkat karena ada efek kavitasi yang memicu reaksi kimia dan fisik pada saat prosesnya. Alhasil peningkatan kecerahan pada produk itu semakin tinggi. Seperti itu. Dah, ini untuk tadi yang mengenai pH ya. Jadi bisa dilihat pH-nya ya sama gitu loh. Dari sini dari tabel ini pH-nya sama, juga nilai derajat suhunya sendiri itu mungkin ini eh, bakal lebih dibahas di diagram selanjutnya ya. Untuk dari nilai acidity, pH dan pH dengan acidity-nya itu di fisikokimianya itu tidak terlalu berpengaruh, bisa dilihat di datanya itu tidak ada peningkatan signifikan dan juga rata-rata konstan seperti itu. Dan juga dari SS sendiri itu solidnya sendiri itu reologinya sendiri itu sangat mempengaruhi ya. Eh, Bisa dilihat semakin lama itu di sini maka akan mempengaruhi penurunannya viskositasnya. Bisa dilihat dari waktu yang paling lama itu di 31 itu paling rendah. 11,1 ini 11,6, 11,5 ini 11,1. Jadi penurunan makin signifikan kalau misal daya dan juga waktunya makin lama. Sesuai ya dengan tabel yang ada di sini. Dan juga instrumentan color-nya sudah. Instrumentan color-nya itu sudah jelaskan tadi bahwasannya peningkatan waktu dan juga dayanya makin besar, otomatis kecerahan juga makin besar. Dan juga ada temperature-nya sendiri. Peningkatan suhu hal yang erat dengan proses ultrasonik, ya, tentu saja harus ditekankan bahwa panas dapat mendukung degradasi pigmen dalam makanan disebabkan oleh efek kavitasi lagi. Ini efek kavitasi emang benar-benar jadi faktor utama ya di proses ultrasonik sendiri seperti itu. Dan bisa kita lihat di diagram menggunakan Pareto chart, menggunakan diagram Pareto sendiri. Ini saya sebelumnya mohon maaf kalau semisal dari Pareto sendiri saya beberapa referensi itu saya lihat dari Pareto itu karena berbeda. Ini saya kurang tahu Paretonya ini mungkin model seperti apa, tapi kalau misalnya saya lihat sendiri ya dari waktu dan juga dari penggunaan waktunya sendiri itu nilai Paretonya nilai batangnya itu makin tinggi, makin luas seperti itu. Dan begitupun juga di temperature yang sudah dihasilkan gitu loh. Dimana bisa lihat sendiri dari TMA itu antosianinnya, luminosity itu kecerahannya seperti itu. Di figuran di bawah ada keterangannya. Dan juga conclusion-nya adalah sonikasi tidak menyebabkan perubahan, namun sonikasi signifikan mengurangi fasilitas smoothie tersebut. 86% referensi asuransi diamati pada smoothie dengan dibandingkan dengan kontrol. Mengingat
Mengingat bahwa retensi autoisonia tertinggi diamati pada daya waktu yang tinggi, jadi berpengaruh sekali pada daya juga waktu yang sudah dihasilkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.